Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bosku. Kenalkan, nama saya Andika. Saya lagi di site CK Mifa Bersaudara. Kali ini saya akan memberikan satu pengalaman dan sekaligus praktek tentang bagaimana cara memasang aksesoris tire yang diperlukan pada saat proses assembly. Sebelum itu saya akan kasih tahu dulu beberapa tool yang digunakan dalam pemasangan aksesoris tersebut. Yang kita butuhkan untuk toolnya, kunci-kuncinya, itu ada kunci 27, kemudian ada kunci 24, kemudian ada kunci soket 24 juga, soket bentuk ratchet ya, ratchet maksudnya, ada kunci 19, ada kunci 13. Nah, teman-teman, apa saja sih aksesoris yang akan kita pasang nanti? Yang saya pegang ada yang namanya spoot ya. Ini spoot namanya. Seperti ini bentuknya. Kemudian ada valve. Valve ini ada 3 jenis. Ini adalah valve strike ya. Kemudian ini kalau saya katakan valve L ya, bentuknya memang kayak L. Kemudian valve extends ya. Ini valve extends untuk unit 773. Kemudian ini ada valve extend juga untuk unit 775. Aksesoris berikutnya ada yang namanya core ya. Kalau bahasa kita tuh pentil. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian ada cap valve. Bentuknya seperti ini. Cap valve. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan mulai memasang aksesoris yang namanya spoot. Ini spoot ya. Spoot ini dipasang pada saat proses assembly. Dimana rim yang ada di depan saya ini sudah siap untuk dilakukan proses assembly. Jadi sebelum tire masuk ke dalam rim ini, aksesoris tersebut yang namanya spoot ini itu harus dipasang. Bagaimana cara memasangnya? Nih, saya kasih tahu. Spoot ini kita pastikan dulu ya. Kita pastikan terutama di bagian seal ya. Di bagian seal yang hitam ini itu tidak ada kerusakan. Dia ada satu tingkat modelnya, bertingkat. Nah, seal yang dalam ini nantinya dia akan masuk pada rim. Hanya sebagian saja. Adapun seal yang tingkat bawah ini dia untuk menahan pada saat nanti klem yang ada di bagian luar ini merapat atau merekat. Jadi seal yang ada di tingkat bawah ini dialah yang akan menahan adanya kebocoran pada saat pemasangan, kemudian diisi angin nantinya pada tire. Cara pemasangannya. Pemasangannya seperti ini ya. Untuk yang bagian ada sealnya itu kita pasang di bagian dalam ya, pada rim. Mounting untuk pemasangan spoot ini pastikan di bagian permukaan yang akan menapak pada seal itu dalam keadaan baik, bersih, dan tidak ada korosi ataupun kotoran. Ketika sudah pastikan itu bersih, kita masukkan spoot ini. Nah, jadi sebagian atau tingkat kedua dari seal itu sudah masuk di dalam, sudah pasti masuk, baru kita beralih ke klemnya yang bagian luar. Ya. Jangan sampai salah pasangnya. Jangan seperti ini salah. Pastikan posisinya seperti ini. Kita pasang. Kita pasang sampai dia lengket, nanti kita kencangkan pakai kunci. Yang saya butuhkan adalah kunci 27. Kemudian saya di sini pilih kunci soket 24 dalam bentuk ratchet. Cara pemasangan spoot yang benar untuk pengencangannya adalah untuk bagian dalam ini kita pakaikan 27.
Ini kita tahan, jangan kita putar. Ya. Yang kita putar itu bagian luar yang pakai kunci 24, ya. Kenapa saya larang untuk putar bagian dalam? Supaya seal yang ada di bagian dalam ini itu tidak terjadi kerusakan atau robek, ya, gara-gara kita putar. Jadi kita harus tahan saja sekuat mungkin, baru kita pastikan masuk di bagian luarnya, kita kencangkan. Ya, ini kita kencangkan. Kenapa saya pilih kunci ratchet itu? Karena dia lebih mudah. Kita pastikan kencang. Langkah selanjutnya baru kita pasang valve. Ini spout yang kita pasang sifatnya umum, ya, untuk rim yang digunakan untuk proses assembly tire. Mau tire berapa aja, spout tetap harus terpasang. Mau posisi 1, posisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang tinggal valve-nya. Tergantung kebutuhannya. Valve-nya untuk posisi tire berapa. Misalkan, saya kasih contoh satu. Valve strike. Pada dasarnya, valve ini semua bisa digunakan pada tire strike. Tetapi kita berbicara tentang kebutuhan dan kegunaannya secara spesialnya. Misalkan ini untuk tire posisi 1. Saya katakan, ya, bisa pakai strike. Sebelum kita pasang, ya, pastikan dulu lagi seal yang berada di valve ini itu dalam kondisi yang baik, tidak cacat. Sudah kita pastikan baik, baru kita pasang. Kunci yang digunakan untuk mengencangkan valve strike ini ataupun valve-valve yang lainnya itu kunci 13. Kunci 13 yang kita gunakan. Kemudian kita akan pasang valve yang L. Oke. Untuk L sendiri, untuk unit seri 773 ataupun 775, model seperti yang kita gunakan, ya. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang, sesuai dengan tipe unitnya. Baik. Pada umumnya, semua valve bisa digunakan untuk semua tire. Cuma kembali lagi berbicara dengan kebutuhan tire tersebut di posisi berapa. Untuk L ini bisa digunakan di posisi 1 ataupun 2. Dan juga 3 sama 6. Ini untuk tipe unit 773 sama dengan 775. Ya. Kemudian kita akan pasang di posisi 3 ataupun 6. Biasa seperti pada dasarnya, sebelum kita pasang kita pastikan lagi sealnya ini kondisinya oke, ya. Setelah oke, kita pasang. Pasangnya ini harus betul-betul balance, ya, harus lurus. Jangan asal-asalan, karena kalau salah pasang bisa-bisa terjadi kebocoran, ya. Nah, kalau dia di posisi 1, misalkan tire ini untuk posisi 1, maka valve-nya harus di posisi seperti ini, di bagian permukaan core-nya. Ketika ini tire untuk posisi 3 ataupun 6, maka permukaan core kita balik menjadi posisi dalam seperti ini. Kalau ini untuk posisi tire 3 sama 6. Kalaupun 1 ataupun 2 valve L dipakai, maka posisinya harus di atas permukaannya. Untuk memudahkan pengisian angin dan juga pengecekan. Begitu pula kalau di posisi 3 sama 6 untuk memudahkan pengecekan angin dan juga inflating. Selanjutnya untuk valve extend, valve tambahan, ya, untuk posisi 4 sama 5. Ini khusus. Kita ambil valve extend untuk tipe unit 773 misalkan. Ini contohnya. 773, ya. Ini seperti ini. Permukaan ujung dari valve yang akan dipasang pada spout sama,
pada umum dasarnya sama. Begitu juga ujung permukaan untuk pengisian angin ataupun pengecekan juga sama, tidak ada bedanya. Jadi tinggal kita pasang ya. Ini kita pastikan lagi, kita pasang ya, seperti ini, sama seperti yang lain-lainnya. Ini kondisi di mana kita pasang dengan mudah, karena kalau kita berbicara pasang di unit itu ada sedikit perbedaan dalam arti caranya, karena kita akan terbatas dengan gerakan, karena kita akan dihimpit dengan final drape ya. Kemudian posisinya juga mungkin tidak tepat, tidak ergonomis ya, tidak enak begitu rasanya. Jadi betul-betul kita harus style dalam arti di posisi yang baik untuk memudahkan kita memasang valve ini, khusus di bagian dalam pada tire untuk tipe unit 773. Oke, seperti ini ya, sama pada dasarnya. Oke, kemudian untuk valve extend unit 775. Baik. Nah, di sini yang namanya valve extend atau tambahan ada perbedaannya di 775 sama 773. Desainnya agak berbeda. Kemudian ujung dari permukaan yang akan dipasang di spout itu berbeda. Tetapi ini bukan dipasang di spout ya. Nanti akan saya kasih lihat caranya. Tapi ujung untuk permukaan core-nya itu sama. Untuk pengisian dan pengecekan pada valve itu sama. Cara pemasangannya ya, di tipe unit 775, misalkan ini tire yang akan kita pasang di posisi 4 atau 5. Untuk 775 itu sendiri ya, biasanya dalam valve-nya itu ada dikasih klem. Dia sudah lengket di sini biasanya, tidak lepas. Nah, ini kita lepas ya. Nanti kita akan rubah posisinya. Kemudian kita pastikan kembali lagi tidak ada yang terjadi kerusakan di bagian valve ini. Kita cek semua. Kalau di valve extend 775 itu di dalamnya seperti ini bentuknya. Ini harus ada ya. Harus dipastikan ada. Cara pemasangannya, perbedaannya adalah untuk tire unit 775 itu valve-nya kita tambahkan dengan valve strike. Ya. Kita tambahkan dengan valve strike. Saya akan pasang valve strike yang ada di sini. Ya. Sudah pasang, kemudian kita kencangin seperti biasa, anggap sudah kencang. Di sini kan tadinya ada core ya. Di sini tadinya ada core ya. Itu kita lepas. Kemudian saya akan sisakan core untuk valve extend itu sendiri ya, di sini. Ketika valve strike-nya sudah terpasang, langkah selanjutnya saya harus pasang klemnya ya, klem untuk di valve strike. Kita pasang ya. Kita pasang. Oke. Penting dia sudah mentok. Kemudian valve extendnya seperti ini. Yang ini ya, kita akan pasang di bagian valve strike-nya. Ini betul-betul harus tepat ya, tidak boleh bengkok, dia harus lurus ya. Ini bahan dasarnya kuningan semua. Jadi kalau rusak atau geser ataupun apapun yang terjadi, misalkan pemasangannya tidak benar, dratnya tidak sesuai, kita paksakan masuk, dia akan luka dan tidak sesuai jalurnya, itu akan merusak nantinya. Kemudian tentunya kalau sudah rusak di dratnya, potensi untuk terjadi kebocoran itu besar sekali. Ini sudah rapat ya. Nah, kita kencangkan, rapatkan sedikit pakai tangan, nanti kita sambung pakai kunci. Kalau sudah kita pastikan pasang sudah bagus, kuat, ini biasanya masalahnya itu sering terjadi kebocoran di area pangkal sini ya. Jadi makanya ketika dipasang ini
perlu sedikit agak ditarik-tarik untuk memastikan dia tidak longgar. Nah, sudah terpasang seperti ini. Untuk mengencangkannya kita harus putar berlawan arah ya, dengan menggunakan kunci 19. Berarti kita butuh kunci 19 2 biji. Nah, ini kita harus putar berlawanan arah ya. Ya, kita harus putar berlawanan arah. Tentunya ini posisi yang enak ya kalau di luar, tapi kalau di unit agak berbeda tentunya. Agak keras sedikit ya guys kuncinya ya. Masih perawan ini kuncinya. Nah, anggap sudah kencang ya. Anggap sudah kencang. Kalau ini tetap fleksibel, dia bisa muter. Ya, ini jangan sampai ketika kita kencangkan bagian klem bawah ini sama atas ini ternyata sputnya ikut terputar. Nah, pastikan lagi ini jangan sampai terputar karena sering terjadi pengencangan klem untuk extend itu valve ternyata berputar juga di bagian sput. Nah, itu sering terjadi. Makanya pada saat pemasangan sput ini betul-betul harus kencang. Ya, seperti itu. Nanti untuk pengetesannya tidak terjadi kebocoran itu ketika sudah tire masuk diisi angin, ini kita bisa siram-siram air sabun ya. Apakah ada gelembung? Biasanya sering terjadi kebocoran di sini tuh. Kalau sudah tidak ada berarti kita anggap oke. Baru kita tambah angin. Jadi itu adalah salah satu beberapa contoh yang saya perlihatkan kepada teman-teman cara pemasangan aksesoris tire itu sendiri yang berhubungan dengan assembly tire. Jadi saya ingatkan, ini adalah proses yang mudah. Tapi ketika kalian memasang itu di unit, itu beda cerita. Kalian akan menghadapi beberapa kendala, proses-proses yang agak sulit, rumit. Karena itu tadi, posisi, ya, area, ruang gerak kita itu berbeda dari yang saat ini. Karena kita harus berhubungan dengan tire yang ada semua komponennya dipasang di final drive-nya, tentunya ruang gerak kita terbatas. Kuncinya pun betul-betul kita harus pasang dengan presisi yang tepat. Nah, karena tidak mungkin menggunakan kunci soket. Kalau di bagian dalam tentunya akan menggunakan kunci pas misalkan. Itu pun betul-betul harus hati-hati. Karena bahan dasar yang digunakan untuk valve, sput itu kuningan semua. Ya, ketika ada sedikit luka ataupun kikisan terhadap valve-nya itu atau tidak pas masukkan kunci di valve, nah itu bisa mengakibatkan yang bahasanya dol. Kalau sudah dol, wah itu susah. Karena kuningan itu makin dipaksa, makin hancur dia, makin gampang hancur. Jadi saya ingatkan kembali, lebih berhati-hati lagi. Pastikan lagi semua alat kerja yang kita gunakan itu sesuai dengan penggunaannya dan tujuannya. Sampai sini pada hari ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Intinya tetap hati-hati dalam bekerja. Saya Andika, saya CK Miva Persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.